Halo, balik lagi bareng gue di kanal yang selalu bawa kisah-kisah paling horor dan mendalam dari Tanah Jawa. Kalian mungkin berpikir kolor ijo cuma mitos tentang setan cabul. Kalian salah besar. Semuanya dimulai ratusan tahun lalu di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Desa Karangjati. Di sana berdiri sebuah sekte rahasia. Namanya Kuncara Langit. Mereka ini bukan penyembah dewa, tapi pemuja hasrat. Mereka percaya bahwa nafsu manusia adalah energi paling murni dan paling kuat di alam semesta. Melalui ritual-ritual gila dan terlarang, sekte ini mengumpulkan energi nafsu dari banyak orang dan menyatukannya, menciptakan satu roh induk yang sangat kuat yang mereka sebut Reksagati. Nah, masalahnya, Reksagati ini memberontak. Dia terlalu liar untuk dikendalikan. Dari pemberontakan Reksagati inilah lahir entitas yang lebih rendah, tapi lebih haus dan kejam. Kolor ijo. Kenapa namanya kolor ijo? Karena ia hanya mengenakan celana dalam hijau, simbol rasa malu dan nafsu yang dipermalukan. Matanya hanya bisa melihat hawa nafsu manusia, bukan wujud fisiknya. Setelah menghilang selama 70 tahun, teror itu kembali. Desa Wuringin Asih tiba-tiba dicekam ketakutan. Korban pertama adalah Buleni, ditemukan pingsan, tak terluka secara fisik, tapi jiwanya seperti dihisap. Di sekitar tubuhnya ditemukan jejak kaki besar yang aneh. Puncaknya, seorang gadis suci bernama Anjani tiba-tiba menghilang dari kamarnya yang terkunci. Yang tersisa hanyalah aroma pisang matang yang sangat menyengat dan sobekan kecil kain hijau. Ternyata Anjani bukan sembarang gadis, dia adalah keturunan langsung dari Reksagati dan darahnya dibutuhkan untuk merampungkan ritual kutukan yang sempat tertunda ratusan tahun lalu. Masyarakat desa panik, mereka memanggil Mbah Sastro, spiritualis lokal, dan Mbah Sastro sadar ini bukan level dia. Maka dipanggillah bantuan terberat dari Gunung Lawu, Ki Wulung Manik. Seorang ahli spiritual sejati, Ki Wulung Manik langsung bertindak. Dia menyadari bahwa kolor ijo adalah kutukan, bukan sekadar hantu yang bisa dibasmi dengan mantra biasa. Dia harus masuk ke dimensi perbatasan yang disebut lemburing nyawa. Dalam perjalanan astral ini, Ki Wulung bertemu roh Ki Radharma yang memberinya petunjuk krusial. Kolor ijo tidak bisa dibunuh. Dia hanya bisa diikat dan dikunci menggunakan aji sifat kandel, sebuah mantra kuno pengunci nafsu. Dengan petunjuk itu, Ki Wulung dan timnya bergerak menuju lokasi penculikan. Hutan Alaspati, hutan mati yang dipenuhi energi negatif. Di sana, mereka tidak hanya melawan kolor ijo secara fisik, tapi juga harus melawan manipulasi pikiran yang diciptakan kolor ijo kenangan pahit, rasa takut, dan godaan nafsu terbesar mereka sendiri. Saat pertarungan mencapai puncaknya, muncul karakter yang tak terduga, Paranggaji. Dia adalah murid terakhir dari sekte Kuncara Langit yang tersisa. Paranggaji datang bukan untuk menghidupkan kembali sekte, melainkan untuk menebus dosa masa lalunya. Dia mengusulkan ajian pembalik nafsu, sebuah cara untuk membalikkan energi kutukan itu sendiri. Terjadilah konfrontasi akhir yang epik antara Ki Wulung, Paranggaji melawan manifestasi penuh kolor ijo. Paranggaji tahu ajian itu butuh tumbal. Dia akhirnya mengorbankan nyawanya menjadi tumbal suci untuk menyempurnakan segel pengikat kutukan Reksagati. Darah pengorbanannya membasahi tanah, dan di saat yang sama air mata kesadaran Anjani menetes. Kutukan Reksagati runtuh seketika. Kolor ijo hancur, berubah menjadi tumpukan pasir hitam yang diterbangkan angin. Desa Wuringin Asih kembali tenang. Anjani ditemukan,
pulih. Meski semua ingatannya tentang teror itu hilang, Ki Wulung Manik memutuskan untuk menetap di desa. Hanya untuk memastikan keseimbangan spiritual tetap terjaga. Beberapa hari setelah kejadian, Anjani sedang merenung di kamarnya. Tiba-tiba, dia melihat sosok anak perempuan misterius berdiri di batas hutan, melambai ke arahnya. Anak itu memanggil, "Mbak, boleh aku masuk?" Dan saat Anjani terdiam, segumpal rambut hitam tebal jatuh di lantai kamarnya, mengisyaratkan bahwa kolor ijo mungkin telah hancur. Tapi energi nafsu dan kutukan yang diciptakan sekte Kuncara Langit mungkin belum benar-benar berakhir. Horor itu hanya menunggu tumbal berikutnya.